Nah ijazah SMA hana puput ada kedina sampai pakai ini jalan ke dusun ijai kula SMA orangnya ini jalan ke dusun kadang dusun tinggal hana le gaji orangnya mentang dusun katinggai 1 juta gaji honor kam lai beau ke dusun wate 2 juta le orangnya anak banyak tamat SMP jalan ke dusun ni kiri hurung doha anjir nek yang mana ijazah uke man gaji menan dah. Kan tungku menyenaja hemat dia tak calon pegawai. Tak drone nak calon pegawai anak. Berhutan ku yang bagus yang udahnya. Paduk buah bungkuh nan ke bahpeng di rumah anak nak kerja ke pegawai. Lah ko drone naik turi le kok. Drone naik turi le kok. Drone hanai turi legop lako drone hanai turi legop peng irmu hanan ke bah murtuh juta be nak lumpau anak najak pegawai nyanyom sim nang draw nyen te ku begah menam bungeh urangnya na pua bah bungeh nang gede bangai tulau bapak set bangai tani maju nang draw ngun abi ipungut le Belanda sampai orangnya hana jaga-jaga. Nah cerita yang tiga banu yang jai kulan. Ukrana manfaat ilmu yang kai mononya. Cuba pengehadron guru te ku nau. Engku yang kagak keungeu kanggo keungeu ne. Idon kannya ni yu purno kan purno maju. Ya na miak nyo tah nai thojak lain te bengah te ya yu kunan madron. Idom puyan purno gaji nate bilen dite aya awaknya daripada ya we tohnya ilmu rumah kula yang nak pakai laut ke roro yang tu Alhamdulillahilladzi hadana wa an'ama alaina ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuja, memuji dan sekaligus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmatnya, pemberiannya dan nikmatnya kepada kita semua.
Mudah-mudahan dengan bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan, kiranya jadilah undangan terhadap nikmat-nikmat yang baru. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan, sungguh pasti aku tambahkan kamu nikmat-nikmat yang baru. Wala in kafartum, dan sungguh jika kamu kufur, ingkar, tidak mempergunakan nikmat pada tempat tujuan diciptakan, maka kamu harus tahu inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Itu bertanda bersyukur terhadap nikmat yang telah ada adalah menjadi undangan terhadap nikmat-nikmat yang baru, sekaligus menjadi tambatan dan ikatan terhadap nikmat yang terdahulu. Kemudian rahmat dan sejahtera saban-saban gitu oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar kepada sidro janjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang sudah bersusah payah dan sudah berlelah-lelah, bahkan sudah berdarah-darah. Semua itu dilakukan bukan untuk dirinya dan keluarganya, bukan untuk anak cucu dan para cicitnya, akan tetapi semua itu dilakukan demi kebahagiaan kita selaku umatnya. Rahmat dan sejahtera juga kepada seluruh dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang selalu berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi tercapainya cita-cita Rasulullah, yakni cita-cita kita bersama umat Islam sedunia, yaitu tegaknya agama suci murni, yakni agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innad dina indallahil Islam. Hanya saja agama yang makbul di sisi Allah, tok agama Islam. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah selain daripada agama Islam. Pada akhir-akhir ini kita sering mendengar ucapan-ungkapan yang nyeleneh dari orang-orang yang mengaku dirinya mukmin, mengaku dirinya muslim, tapi mereka mengatakan tidak berhak terhadap seseorang pun untuk mengklaim bahwa agamanya lah agama yang paling benar, dengan alasan yang mereka bawa karena kebenaran yang mutlak itu ada di sisi Tuhan. Yang dimaksudkan oleh mereka adalah bahwa kita umat Islam tidak boleh beriktikad, tidak boleh meyakini, tidak boleh mengklaim bahwa Islamlah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan dan ucapan tersebut sangat bertentangan dengan terjemahan yang barusan saya bacakan. Artinya, sesudah biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada agama yang diterima oleh Allah selain daripada agama Islam. Karena demikian, muslimin dan muslimat jangan pernah terpengaruh dengan ucapan-ucapan dari orang-orang yang punya prinsip liberalisme,
orang yang menganggap bahwa semua agama itu benar dan berpendapat bahwa setiap manusia itu akan masuk surga, mukmin atau kafir. Kemudian rahmat dan sejahtera, saban-saban gitu oleh Allah Subhanahu wa taala menelimpahkan kepada seluruh para alim ulama, baik ulama mutakaddimin maupun ulama-ulama mutakhirin, yang mana dengan berkat ilmunya para alim ulama jadilah lampu di dalam kegelapan, jadilah pelita di dalam gelap gulita bagi kita yang umat yang cukup tat awal, yang hudip gedanya di saboh zamun yang hana mu'afsa'ah, di dunia yang penuh dengan kacau balau, atau dengan kata lain di era dunia ambang kiamat. Para hadirin dan hadirat sekalian, di saat ada orang mengatakan bahwa dunia ini di ambang kiamat, itu adalah bukan satu hal yang diada-adakan, bukan mengada-ngada dan bukan fiktif, tapi itu adalah sebuah fakta. Memang dunia ini di ambang kiamat, karena sebahagian daripada yang maklum tanda-tanda kecil untuk kiamat besar. Yang pertama sekali itulah biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, mengutuskan Muhammad bin Abdullah menjadi Rasul akhir zaman. Itu adalah tanda pertama daripada tanda-tanda kecil untuk kiamat besar, yang dibatasi dengan munculnya Al-Mahdi. Di antara bangkitnya Rasulullah dan munculnya Al-Mahdi, semua yang terjadi di antaranya adalah tanda-tanda kecil kiamat. Sesudah munculnya Al-Mahdi dan seterusnya, itu adalah tanda-tanda besar kiamat. Al-Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah, atau orang Aceh sering menyebutkan Imam Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu bukan namanya, namanya Muhammad bin Abdullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ismuhu ka ismi wa ismu abihi ka ismi abi. Namanya Al-Mahdi itu adalah sama seperti namaku, dan nama ayahnya Al-Mahdi adalah sama seperti nama ayahku. Sama dengan Al-Mahdi itu bernama Muhammad bin Abdullah. Jadi bukan hanya hal-hal yang barusan terjadi yang menjadi tanda kiamat, tetapi itu adalah bahagian daripada tanda-tanda kiamat, seperti yang terjadi barusan atau di awal Rabiul Awal, menjelang Rabiul Awal, konser yang terdahsyat yang diadakan oleh Saudi Arabia, yang mengejutkan umat Islam dunia. Artinya umat Islam tidak pernah membayangkan bahwa di Riyadh di Saudi itu akan diadakan konser internasional yang dihadiri oleh lebih kurang 700.000 penonton, muda-mudi tanpa batas. Kata orang-orang memang dunia ini mau kiamat, tetapi kita tahu itu adalah bahagian daripada tanda kiamat, bukan itu baru mulai. Begitu juga dengan menghijaunya Jazirah Arabiah, bahagian daripada tanda kiamat. Menepisnya atau mengeringnya, berkurangnya debit air yang ada di sebuah danau di Israel, itu juga bahagian daripada tanda kiamat, bukan baru munculnya tanda-tanda kiamat. Termasuk di Saudi sedang dikerjakan satu tempat wisata pantai yang terbesar di dunia. Barangkali ke depan masyarakat dunia akan berwisata di pantai
di Saudi Arabia. Bahkan di Saudi ada tempat hari ini yang bebas berpakaian. Para wanita boleh berpakaian bikini, pakaian renang. Dan yang sangat aneh, hari ini ada kafe di Saudi yang disebut dengan kafe anjing. Artinya di warung tersebut, kalau dulunya warung di Saudi itu hanya bisa ngopi manusia atau pemilik anjing, tetapi sekarang sudah ada kafe anjing. Artinya anjing beserta pemilik anjing bisa ngopi bareng sama-sama di dalam kafe tersebut. Semua itu adalah bahagian daripada tanda kiamat. Maka benar, Mi dan Ayah, para pemuda, para remaja sekalian, kita ini sedang berada di dunia ambang kiamat. Dalam suasana yang seperti ini, kewajiban di atas umat Nabi Muhammad adalah mencintai para ulama. Karena mencintai para ulama itu adalah bukti terhadap cinta kita terhadap Rasulullah. Ihtifal bi maulidin Nabi, perayaan maulid Nabi itu adalah salah satu implementasi cinta kita terhadap Rasul. Kita adakan kenduri maulid pada siangnya dan malamnya dengan tausiah. Itu adalah bahagian daripada cinta. Akan tetapi apabila orang cinta kepada Rasulullah sementara dia tidak cinta kepada para alim ulama, siapapun ulama itu, apakah ulama yang punya hubungan dengan kita, yang satu tempat domisili dengan kita, atau tidak pernah kenal sama sekali dengan kita, kewajiban kita adalah mencintai mereka. Karena Al-Ghazali mengatakan, barang siapa yang mendakwakan dirinya cinta kepada Rasulullah padahal dia tidak cinta kepada para ulama, fahuwa kadzab, maka orang itu adalah orang yang sangat banyak dan besar bohongnya. Al-Ghazali tidak mengatakan fahuwa kadzib. Kalau kadzib itu orang yang bersifat dengan dusta. Sekali saja dia berdusta, walau dustanya kecil, dikatakan dengan kadzib. Tapi Al-Ghazali mengatakan kadzab, orang yang sangat banyak bohongnya dan sangat besar dusta. Salah satu daripada usaha orang-orang orientalis, orang-orang Yahudi yang ingin menjauhkan umat Islam, generasi Islam daripada para ulama, adalah dengan cara mengisolasikan para ulama, mendiskreditkan para ulama, menjatuhkan wibawa para ulama. Dengan sendirinya generasi umat ini tidak akan mengambil ilmu kepada para ulama. Di saat generasi Islam menjauh daripada para ulama, maka pada saat itulah generasi umat Nabi Muhammad ini bagaikan domba-domba yang tersesat, yang sangat mudah digiring kemana mereka mau. Maka hati-hati di dalam mengambil ilmu, karena hari ini ilmu pengetahuan yang kita dapatkan sangat gampang, sangat mudah, lewat sosial media, lewat media cetak, media elektronik, segala macam itu ada pembahasan tentang ilmu. Tetapi perlu diingat, jangan sembarangan, salah-salah kita akan ikut-ikutan dengan mereka yang benci terhadap para ulama, secara tidak sadar bahwa kita sudah membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya pewaris dua macam. Pertama, ada waris nasaban dan ada waris ilman. Waris nasabat itu adalah pewaris karena keturunannya. Itulah para habaib, para habib, para said, syarifah, saidah. Itu adalah zuriat-zuriatnya Nabi. Kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk cinta kepada keluarganya. Rasulullah mengatakan, aku tidak minta kepada kamu ongkos, aku tidak minta uang sama kamu, tetapi yang aku minta adalah rasa cinta terhadap kerabat-kerabatmu. Itulah para said, para habaib.
kita wajib cinta terhadap mereka, terlepas kegiatan atau tingkah laku mereka. Itu urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada pewaris karena ilmu. Rasulullah mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang namanya waris itu adalah pasti keluarga. Tidak mungkin tetangga kita jadi pewaris. Tidak mungkin kita yang mati diambil pusaka oleh tetangga kita yang bukan waris. Itu tidak mungkin. Bisa Nabi mengatakan ulama itu adalah pewarisnya. Itu bertanda para ulama itu adalah bahagian daripada keluarganya Rasulullah. Akan tetapi karena jalur ilmu. Sekali lagi, cinta kepada para ulama adalah satu keharusan dan satu kewajiban terhadap kita selaku umat Nabi Muhammad, terlepas seragam apa yang kita gunakan, status sosial apa yang kita sandang, dan tempat domisili kita juga bebas, yang namun kita wajib mencintai para ulama. Ta'zim dan takrim Long Tuan, pertama sekali kepada seluruh para pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis taklim yang na di tempatnya dan yang na di sekitar, khususnya ta'zim dan takrim Long Tuan dan kita bersama kepada yang mulia Abu beserta keluarga selaku pimpinan daya yang kita cintai. Ta'zim dan takrim Long Tuan kepada seluruh dewan guru yang siap membantu secara tulus dan ikhlas tanpa mengharap pamrih, hanya mengharapkan pahala dan bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tergulirnya roda pendidikan di pesantren yang tercinta dalam rangka mewujudkan manusia yang benar-benar manusia, yaitu manusia yang kenal terhadap Allah, manusia yang kenal terhadap dua orang tua, dan manusia yang kenal di antara sesama. Penghormatan Long Tuan kepada seluruh unsur muspika kecamatan yang terhormat, Tungku Kesi serta perangkat-perangkat desa yang mulia, Tungku Imum dan tokoh-tokoh agama. Istimewa penghormatan Long Tuan kepada seluruh para pemuda, para pemudi masyarakat yang na di kampungnya, yang sudah bersatu padu dalam rangka mewujudkan ihtifal di Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penghormatan Long Tuan yang sangat-sangat istimewa kepada seluruh para hadirin dan hadirat, kaum ayah, para pemuda, para remaja sekalian, di mana bak malam yang berbahagianya getnya kata mesapat siat di tempat yang sangat mulia, yaitu Komplek Daya. Biasa aja menyelung Tuan ceramah bak tempat yang kendaya, yang ken masjid. Saya mengatakan yang sudah hadir di tempat yang sangat sederhana ini, walau tempat itu sangat mewah, tapi saya katakan di tempat yang sangat sederhana. Sebaliknya kalau saya berceramah di daya, di balai pengajian atau di masjid, saya katakan di tempat yang sangat mulia ini. Karena salah satu daripada tempat yang ada di bumi yang cahayanya cemerlang tembus ke langit, bisa terlihat oleh seluruh makhluk yang ada di langit adalah Komplek Daya atau basis daripada ilmu Islam. Ini adalah salah satu tempat yang sangat mulia dalam pandangan Allah dan Rasulnya dan makhluk-makhluk yang ada di langit. Walau dalam pandangan kita masyarakat yang awam, tempat ini terlihat biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang ada tempat balai pengajian yang tidak indah atau terkesan kumuh,
Kita tidak pernah menganggap itu adalah tempat yang istimewa. Akan tetapi Allah dan Rasulnya menganggap tempat ini adalah tempat yang sangat mulia dan bahagian daripada kebun surga. Dayah itu adalah simbolis daripada kebun surga. Mudah-mudahan mak dan ayah, para pemuda, para remaja yang berhadir pada malam yang berbahagianya dengan niat yang tulus, yaitu katanya imtisal, menjunjung tinggi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita diperintahkan untuk ta'allum, yakni mencari ilmu. Mi dan ayah, para pemuda, para remaja sekalian, pertama sekali Lung Tuan ingin mengajak kepada seluruh hadirin dan hadirat yang telah berhadir untuk bersyukur terhadap nikmat yang sangat besar ini. Nikmat yang kanebi oleh Allah Subhanahu wa taala, aku gedanyo pak malamnya nikmat yang paling rayu. Putra nikmatnya yaitu punya kesanggupan untuk hadir di tempat yang mulia dan di acara yang mulia. Karena mi dan ayah, para pemuda, para remaja sekalian, katanya hanya mungkin truk bak tempat model-modelnya, hanya mungkin truk katanya masjid untuk sembahyang berjamaah, hanya mungkin truk katanya latha, hanya mungkin truk katanya dalam majelis taklim, dalam majelis zikir. Secara umum hanya mungkin katanya berbuat kebaikan kalau bukan karena dua hal. Pertama sekali adalah hidayah, yang kedua adalah taufik. Hidayah dan taufik ini adalah di dalam wilayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang punya hak untuk memberikan hidayah atau memberikan taufik kepada seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan Abu Talib itu masuk Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan, wahai paman, kalau engkau merasa malu mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, silahkan ucapkan saja asyhadu alla ilaha illallah. Menyadron hai paman malen ne bersaksi lung selaku anak kumundron sebagai Rasul Allah, menyanyian malen ne bersaksi mantap bahwa Allah tidak ada Tuhan selain daripada Allah, nekun mantap asyhadu alla ilaha illallah. Urau akhirat tengah lung akan lung menghujah dengan Allah Subhanahu wa taala agar don selamat wahai paman. Nyankeun Rasulullah Pak Abu Talib akan lung bantu punya bahasa saat yang dekat, lung akan lung bantu dengan, akan lung proses dengan Allah Subhanahu wa taala tentang drone apa hana mengucapkan syahadat Rasul. Nekun je macam syahadah yang pertama. Tapi secara zahir Abu Talib tetap tidak mengucapkan salah satu daripada dua kalimat syahadat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak punya kesanggupan untuk memberi hidayah, untuk memberi petunjuk terhadap orang yang kamu cintai. Maka hidayah dan taufik itu adalah khusus dalam wilayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Ghazali setiap menutup sebuah pembahasan, di dalam pembahasan itu diawali dengan dalil ayat Al-Quran, kemudian hadis, sebahagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian asar para sahabat, asar para tabi'in, kemudian diberikan contoh. Contoh yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali itu kadang-kadang sampai 3 contoh
Ketiga-tiganya contoh itu sangat logis menurut pikiran kita. Sehingga na urang yang kun ate gepegah contoh Imam Ghazali tentang bunuh uro banhir kalen but gitu ya. Begitulah logisnya dan akrabnya contoh yang diberikan. Tapi di ujung pembahasan Al-Ghazali mengatakan wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Allah yang punya kekuasaan terhadap taufik dan hidayah. Artinya walaupun dalilnya lengkap, pembahasannya sangat logis, contohnya sangat mantap, yang namun apabila tidak ada hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang mau ikut atau yang mau turut terhadap apa yang disampaikan. Maka lu ulang tiga mak dan ayah, para pemuda, para remaja sekalian, malamnya na nikmat yang paling rayu yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita pertama adalah hidayah. Neplemah li Allah Subhanahu wa taala bahwa jak lam dayah dua lam dayahnya kagak. Ada kedia teh hana buat dua teuro, hana kegiatan lain, nejak kena udayah, tarik lafah tu. Tarik lafah ini dayah, pulih lafah ini dayah, dua na berkat. Ada kebaikannya. Apalagi tajak udayah untuk tajak kita ilmunya kalbel-bel lo. Anak draw nama iwet ino lam dayah. Iwet ino lam dayah. Hana iwet anak dapu pintu. Ngani tarik lafah menteng dalam kompleknya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan terhadapnya. Karena duhnyan bak kita nyo malamnya maka tajak. Bah orang yang hana jak pakai. Karena apanya hana duh. Orang hana gejak bak majelis ilmu, hana gejak bak majelis ta'lim pakai. Karena hana duh hatanya. Hana duh bahwa atlanyan adalah god. Anak miat haitem yak buat pakai. Pertama bak anak miatnya hana duh, wajar ni bak ni hana duh. Tapi yang sangat dominan adalah karena bak mak dan bak ayah anaknya hana duh bahwa jak udayah karena hidayah dan karena taufik. Dan hidayah dan taufik itu adalah nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena hidayah dan taufik itu adalah bahagian daripada nikmat diniyah, nikmat yang sifatnya agama. Mi dan ayah, para pemuda, para remaja sekalian, nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam dua kategori. Pertama na nikmat duniawiyah. Yang kedua na nikmat diniyah. Nikmat dunia, nikmat agama. Bahasa lain. Nikmat dunia apa? Nikmat dunia dua macam. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu yang bermanfaat. Nabi harta yang bermanfaat kepada kita. Nabi kesehatan yang bermanfaat terhadap kita. Nabi kedamaian dalam keluarga kita. Yang adalah nikmat dunia. Kemudian nepusiblah kitanya daripada bala. Nepuselamat kitanya daripada bala. Nepuselamat kitanya daripada penyakit. Yang adalah nikmat dunia. Nikmat dunia yang nabak tubuh kita tak banding dengan nikmat yang na di luar tubuh kita, tetap lebih raya nikmat yang nabak tubuh. Nikmat yang nabak lahir tubuh ubud tak banding dengan nikmat yang na dalam tubuh. Nikmat yang na dalam tubuh ubud tak banding dengan nikmat yang na di dalam kalbu, dalam hati kita. Nikmat yang na di luar tubuh, katakanlah yang berbentuk material, harta, intan, permata, mutiara, dan segala bentuk harta benda, yang nikmat dunia. Tak banding dengan nikmat yang nabak lahir tubuh utanya, yang ubud atranyan, raya nikmat yang nabak tubuh. Misalnya Iron mak udip cukup tempe.
jagaan kah? Nak jagaan mak. Yang menyenepit hanam dupu atau pak? Dupu baju. Drone cukup tempe. Dafian dekat rumah ni golom na diujian payah ni the pakaian yang nak bat tubuh berah di rumah na. Terus hirau dia ditawarkan peng. Ikut mak na perlepek perlehat. Nabi mak lungkoh jaro drone yang belahu ia dikrek. Wate lungkoh hana sakit. Lungganto dengan peng 500 juta. Ilake koh jaro tikre ijo peng 500 juta. Kira-kira cok peng atau cok jaro? Anak miat cok jaro itu. Mak ai ban tapan miat kadang meno. Dah dulu meno je. Anak miat tu je orang kepua rai pernah minta berah. Yang minta berah katanya, "Pak drone mak cok jaro cok peng?" Jaro. Ikun mak Nabi din lung culik mata drone belah hunun tina. Dijamin hana sakit, lung ganto dengan mata palsu dijamin hana itu polegop mata drone palsu. Lung bipeng ke drone 1 miliar seribe juta. Yang pegat rumah ler 100 juta, tinggal peng 7 juta, 700 tu neblo motor sederhana 200 juta, yang lain nak bewak-bewak terus. Cok peng atau cok mata? Cok mata. Ijak tirau ring pak katanya yang gadis. Nah, ijak bau ring darah. Ikun dek, kabi dek lung pupu ngodro ke situn. Lea situn pulih kembali, memori akan iwa baksa kenduk. Lung bipeng kedua ke 10 miliar, 10 ribu juta. Tak pegat rumah sabah miliar di tengah, tablo motor mewah 1 miliar, baru habis peng 4 miliar di tengah. Manteng na peng paduk 50 ke 5 miliar di tengah. Neblo toko ini tengah ding sabah gang. Neb sewa kedon. Manteng tinggai peng bacut pakai muh punah tepai. Kira-kira antara cok pengop atau cok peng? Cok pengop atau cok peng? Cok peng? Cok akal atau cok peng? Gimana? Cok akai atau cok peng? Cok akai. Hai dimdeh kan cok jupeng. Tithun takai pungo. Hah? Tithun takai pungo, tithun takai nya mereh-reh telo jalan. Lihat tithun enggak boleh peng 10 miliar. Oh, hai tim kawin dilile kok. Ini hai tim. Tari mantang bathot. Oleh yang kaya lo, punya anak agam bangai-bangai kan tetap item kawin. Anak saya pikir lagi paling-paling kayak kulego bagai rumah abang pulan tari dan kaya, tapi salah bacut mantan urung pungo. Kanya nagai kun mana? Kun leung tuha, kun gomnya kah nam dipek. Inan tadu puami dan ayah para pemuda sekalian, bahwa yum jaro kita yang belahwi tikan ke 50 juta, yum anak mata ke 1000 juta, yum akal ke 10.000 juta. Tandai jihnyan yum droy katanya han tatem jo pakai lantaran kan yum
lebih berharga tangan yang sebelah kiri ketimbang daripada uang 500 juta. Lebih berharga satu bola mata ketimbang daripada uang 1 miliar. Nya lumpegahnya ke puo mak mangadu bahwa nikmat diniyah raya, dan yang kedua mangadu bahwa siapapun gedayo berangkaban gatian gedayo tetap na nikmat Allah yang raya saja. Bek sampai gedayo mati pakat bersyukur ligo langsung terbayang laule tinyan yang wajib bersyukur tungku haji pulan, tungku haji pulin, karena haji pulan na rumah, haji pulin na toko, dan yang gatin-gatin seolah-olah tidak ada nikmat. Itu salah besar. Ate tanggap ba'dro tahana nikmat, maka hana bersyukur. Ate hana tak bersyukur, nikmat itu akan berubah menjadi bala, atau nikmat itu akan dicabut. Hirau saleh sempit haudib yang ditulis di dalam kitab Sirajut Talibin, mengeluh karena sempit, mengeluh pak muno udip lo urang lain medih bak di malam gelempok rok tidur urang gekun hai gasian tat udip dron nyo. Surat Al-Baqarah yang kalih nafai lidro lung cabut lung ganto dengan peng sirtuh dinar jiet gede 1 dinar pengmu 1 dinar 4,8 gram menyemuh jenip himanyam di tengah lebih berjuta himanyam 2 juta di tengah tambah 1 juta 250 2 juta 750 2 juta rupiah lam 1 dinar sirtuh dinar sama dengan 100 juta. Gejawab le urang salehnya be gedayang lo lung cabut surat An-Nisa yang kalih nafai lidron lung ganto dengan peng 500 dinar jit be lung cabut surat Yasin yang kalih negah file itu lung ganto dengan peng 1,000 dinar jit be opo yang ditanya dijawab be dudo gekun le urang lam lumpo hai hana maledron Allah Taala tiap uro mengeluh pegah dro gatian pegah dro fakir pegah dro sempit nyan ilme Allah Subhanahu wa taala yang na ba'dron yang kalung tayung-tayung tayung yang paduk 1,000 dinar berak jaga baru sadar bahwa sajan genyan dalam hati genyan na barang yang sangat mahal harganya tidak dimiliki oleh orang lain baru merasa puas udah menanti kita yang malamnya bedeh katanya mangat merasa katanya adalah orang yang dikasih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan pemberian yang sangat mahal yaitu hidayah dan taufik. Kak nikmat yang nabak lahir tubuh kita yang ubud banding dengan nikmat yang dalam tubuh kita nikmat dalam tubuh nadi-nadi kita yang urat katanya beres perjalanan urat katanya apa perjalanan peredaran darah katanya beres gara-gara nikmat yang na dalam sapainya maka berfungsilah jaro punya nikmat yang na di dalam jaro tidak lagi berfungsi maka jaro katanya mungkin cekang hanjat dapat cuko hanjat dapat tepat tehah hanjat regam mergam kadang-kadang hanjat dapat kali jaronyo berharga karena nikmat yang na di dalam di berfungsi so raya nikmat jaro nikmat dalam raya nikmat di dalam contoh nejak baurang yang kenang penyakit sesak yaitu nyan karena tabung oksigen di rumah nekun bagaimana
Penyakit draw ni sesaknya dijamin pulih. Tapi toko draw ni saboh yang na dikide tinggading yang lebih gelau. Nabi Puhan yang dijawab oleh orang yang penyakit sesaknya butoi pulih, butoi. Miahana pulih kucak pulang je, pegat surat ditukar toko dengan pulih penyakit sesak. Maka sebab orang terkena penyakit sesaknya rak-rak mati tu. Mu bayang-bayang lampu jeratnya. Ya, orang ngerti sesaknya, yang kam bayang-bayang kuburan. Anayum harta, yum harta, ku lafah mungkap-mungkap. Getukar harta ganya dengan kesehatan. Menanti orang yang kena penyakit jantung, nala dong orang dongku kena penyakit jantung atau penyempitan jantung. Kebetulan hana melarat. Nya orang yang ke penyempitan jantung, ikannya ugle yang jale. Pakat yang merempak dengan bui mati. Merempak dengan ular kobra mati. Ate merempak dengan bui, payah tu keluar 20 meter itu mati kaju. Hang jale ugle-uglenya. Buat yang ya-ya-nya hang te. Pakat karena penyempitan nanti pumpanya hana getpas. Getamang dalam kamar mano 2 meter kali 2 meter 10 minit gedua di dalam hansip lapah tu. Tayu tamang orang lain 10 draw gedua dalam kamar 2 meter kali 2 meternya di tengah jam sip lapah. Hitung kuajinya 10 minit kabeh lapah dalam kamar mano. Nyan tapakat tukang harta gecok sehat tentu dibiarkan harta pakan karena rayu tatyum kesehatan urang darah mameh nyawa wai nak nyak mameh lah laweknya oleh nalih penyakit nyak mameh aleh hanai keli jamun boje hotai lung buat penyakit mah ini hana terdengar leh penyakit mah ulung penyakit mah jamun ke baju kunyit, ke baju sangwa. Laweknya hoen terjak lambung. Anak mie woi dari daerah raat lambung. Punya lambungnya mangen, tunggu pajan boleh. Tanya yang buat-buatnya betat tapi mang lambungnya. Idon mak betat peti, pajan boleh, kuat mangen, pajan boleh. Kan tajik, iya bu punoh, ngak bet hoja angin leh. Lung teh lung buat jamun dengan yang mangen yang mesti dekat malam ya tidak hei boleh dengar tu jak apa pula dia je penuh perut oh ini jangan bak perut kita nya buat nabi bagi le keperle ke makanan keperle ke iya keperle ke lapang tajib ju iya dapat penuh lapang makanan di kahana angin hoyak tu biar juga hai tem tu biar sujud yang aku penjanjang kayak angin kamu tiap kena apa nah dia ia bupuno sujud bebaskan bebaskan ku yang perle nyentuh itu biar angin selesai perkara jadi urangnya mana urung kengkun li penyakit mah aleh ka memang mahnya pi lambung yang pi hadong nya jamun nyak mameh ka dengar dong punya penyakit yang kencing manis laweknya baru darah manis ikahnya sogala ke darah mameh nyak mameh ha sogala ke hek kenggala dim kita banding-banding nyak mameh dengan darah mameh kenggot nyak mameh daripada darah mameh dibanggat tidak jauh belang tablo kopi pet dah kalau lebih murah ini kopi pet ini tablo kopi 5.000 apa plastik lo kopi biasa sejak baru kah kopi pet 5.000 apa ciri aja tip 20 orang
Gigi juga dia ulang. Dia tekit nyak ndrek. Cemet juga. Kamu meh ubi ngan kapri ngan kamurah lem biaya. Nyan pakan urang darah mameh, pakan urang apukeun nyak mameh. Karena nikmat Allah Ta'ala yang na dalam tubuh ganyan hanale fungsi ikeun disfungsi. Putra BO bendanya nunggu 2 cm ginjal. BO saga ginjalnya punya kekuatan isaring darah 6 liter. Yang god disimpan, yang hana god ibah. Ibah ke ia mata ladum, ibah ke ia babah ladum, dibah ke ia ladum. Tinggal mentai sering yang god. Sehingga orang yang disfungsi ginjal payah dia cuci darah, padup biaya cuci darah. Lihat cuci tiga nyai oleh dokter, he bulan ukur tanggal 7 bulan he ukur gisa lo. Kagak bisa tanggal 7 bulan he. Lihat cuci tanggal 7 bulan he pegah. Tanggal 7 bulan pet poh 10 bum tipe kena urung tak kiri. Kati bulan 3. Nyan ate kacuci darah di bulan 3 mak ayah menyena tanah belang kajiat mulai wakaf. Ya insyaallah nak trik li ya. Na tanah belang kajiat wakaf. Ya. Lihat di minggu 3. Lihat di minggu 3 mati. Pakai nikmat yang ada dalam dan tidak lagi berfungsi. Rayu. Nikmat yang na dalam badannya ubud tabanding dengan nikmat yang na dalam kalbu, yang na dalam hati kita. Putra yang na nikmat dalam hati kita, uronyo nikmat yang na dalam hati kita pertama sekali yang sangat besar adalah iman. Tanpa iman hanayum dunia dan asodunya. Tanpa iman hanayum sehat tubuh. Hanayum sama. Mesir apa? Terus tidak urang ke beah. Mak drone dijamin mati husnul khatimah. Mesir. Dijamin mati drone di atas iman, dijamin mati drone dengan kalimah la ilaha illallah. Urang yang mati selamat iman han kekal dalam neraka. Orang yang mati di atas kalimah la ilaha illallah tamong surga tanpa hisab. Terus orang dijamin mati di atas kalimah la ilaha illallah ipegah. Tapi mak ubena harta drone ancu, mata drone buta, alenyan jaro drone anggota drone lumpuh. Tubuh drone luka-luka, lam ati drone tinggal kalimah la ilaha illallah sampai mati. Yang kira-kira ku tacok kalimah la ilaha illallah atau tacok harta dan kesehatan. Puncok mak. Putra-putra jauh. Cok sehat atau cok kalimah la ilaha illallah? Kalimah la ilaha illallah. Hana harta be kacau kekah gede. Yang penting lu mati dia kalimah. Lumpuh bah lumpuh gede. Sakit luka-luki bah luka-luki gede. Yang penting lu mati dengan kalimah la ilaha illallah karena dipastikan akan mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat dahsyat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu bertanda bahwa nikmat yang dalam hati kita lebih besar, tidak terharga dengan apapun barang yang sangat berharga. Menanfit hikre ilmi nejak dalam majlis taklim nyomanyo eno yang kalung pegah likut nyo kana ilmu yang paduk krek terjemahan ayat kana paduk krek terjemahan hadis kana paduk krek terjemahan kitab kana paduk krek
Yang ono liko. Menyo ikhlas nene dua ino. Karena pahala bersedekah serta bonta. Yang pahalanya dia niat kemak, dia niat kaya. Ya Allah hatangku neputru ya Allah. Pahala lum dengar ilmu malamnya kemak dan ayah lu. Mukum bro. Atene wo ini itu yang kau ceramah berkelam. Muku Nasruddin Jini. Trik apa trik? Nah ayat yang dibaca, nah hadis, nah pegah haba kitab, nanti pegah balung tikrek putra ayat yang dibaca agaknya, putra terjemahan ni. Anak dupu. Hadis, hana ti. Haba kitab, hana ti. Ni dengar nak, lung dengar cukup god, kedro lung umpum, lu nak pegah kedro hanam dupu. Nyan duknan jeut ni malamnya. Nyan adalah nikmat yang sangat besar, tidak mau ditukar dengan dunia wa ma fiha, dunia dan atau-ataunya dunia. Nyan ilmu yang hana ingat. Golom apalagi miata banding bunuh dengan iman, maka hana banding. Nyan nikmat yang ada di dalam kalbu. Kalbu diterjemah le urang hati. Nah, neturiat turi. Nan ma likut nan turiat ati. Nan turi. Ơi, nah. Katanya ni ate mana undri? Uri. Iban warna ate ya? Merah, hitam merah itu tahu punya kan? Hai hitam atau merah pekat. Merah. Patah hidup. Pai dua ate gitu ya? Pai dua pada dah soraya ate kita manusia ngati lumo raya ate lumo so mulia kita manusia ngelumo mulia manusia ada kan berat mulia lumo karena ate lumo raya ulam rumo bali nate 2 kilo te kita beo kan ada mendeh bermulia lumo lah karena lumo lebih besar hatinya ketimbang dengan manusia. Lumo hana kai. Mana tidak puduh na liang iya kok. Tak bauរឿងbang kenan ya. Putra. Punya. Bulukai bodrian. Ya, gejak mo ha. Gejak. Apa khabar lu mo? Boh tak. Ya, tacok naliang tariri dui u le lemo. Naliang ijo, iya mo ha. Haban urang lemo po hana. Taban. Taban, cuy. Saban sama-sama cari makan. Tak. Lumo agam na galak ke lumo ina? Galak Galak. Hai na tahu ke? Yang ladum ke lumo agam tu. Galak ke lumo ina. Anak lumo agam galak ke lumo ina. Nah yang anak lumo agam cuma ya ina galak. Uragam kalau rina galak. Dia tahu. Galak ke? Galak. Haban han urang ngelumo. Haban berarti galak-galaknya galak ke kawin haban. Manusia galak ke makanan, lumo galak ke makanan. Manusia galak ke kawin, binatang galak ke kawin, haban. Lumo nai mana? Nah. Manusia nang mana?
Nah, mehana mana pandai kita yang sabar manusia ngelumo. Sabar. Manusia mencari keturunan, binatang pun, lembu pun mencari keturunan. Sama. Nyala dua orang tidak pernah menambung Nah, tentang tidak ke manusia siapa ngelumo, tidak ke manusia tentang gak nyantok manusia, kita yang tukang pegah ke manusia. Sehingga agaknya menambung tanya mana bunga dulu. Sabar. Tas yang membedakan manusia dengan binatang itu apaan? Putra yang dia pembeda antara kita dengan manusia. Ah? Mana nyen lumo bunuh ate tapuduh nalir hijau ijaknya apa? So pegah pak lumo nyampe. Orang pakan item pom lumo ate pegah le urang nyom pun item pom lumo bahwa nyampe pakon. Hah? Tadamaya ngana mi kita yang ci, nepta mang lepekeran. Mak nya tata yang badron beteng genti han jauh. Habis itu boleh gop dron bangai. Ya. Dah. Nah. Kamengnya ate kalarimuang, ipluang Tuhan. Iplu. Kameng ate kalarimuang berteh itu lumoy kalan ulir raya jadi ku itu pakan ipluang kameng te kalarimu karena ditupu oleh kameng. Nah kalimat itu karena ditupu oleh kameng bahwa rimuangnya adalah musoji menyahai mereka jauh lumo te kalan ulir raya ipluang pakai ipluang karena itu boleh lumo munya naik luang iramah keleuli itu pu kapan kita yang mati kita yang waktu tekalan bu kita coba lima kita yang waktu tekalan ulu tapi ilmu ikalan ipluang karena sama-sama tahu bahwa itu adalah predator. Itu boleh lumo itu boleh kamengnya adalah musuh yang itu puanya ngampu itu puan. Kajian naliang muno kasering ke pegah. Oi, dia ke yang pampen, jak kenau. Nah, itu le orang polu mo. Kah hantam ke pegah le urang. Kameng nyarimu bahaya hantam ke pegah. Gamarimu pe hantam ke rumah kameng. Dimden karena ini gambar harimau. Kalau kamu lagi cari makan kedapatan makhluk seperti ini, lari ya. Nak naik pernah menangkah nak? Itu pura. Yang membedakan antara binatang dengan manusia itu adalah khususiat nafsu. Maka ditulis oleh Al-Ghazali dalam kitab wa khasiyatun nafsi allati lil adami ma yatamayyazu biha anil bahaim. Khususiat jiwa yang ada pada manusia itu baru ada selama terbeda manusia dengan binatang. Munya manusia hanya beda dengan binatang, khususiat nafsu yang ada pada diri manusia itu tidak ada. Yang membedakan manusia dengan binatang itu bukan kekuatan makan. Manusia punya kekuatan makan, binatang juga punya. Bukan kekuatan wiyata, bersetubuh, berkawin, bukan, sama-sama berkawin. Bukan karena menyapukan mencari keturunan, sama-sama mereka mencari keturunan. Pajanfit baru beda apabila di dalam kalbu getayu manusianya nama rifat ilmu. Apabila dalam hati kita nyona ilmu dan ma'rifah baru beda manusia dengan binatang.
yang tulis yang terbungeh dan pembungeh ron tadi รื่องlebihnya mah non dengan tebah-tebah no kayak belah lejihnya ujaran kebencian. Untuk siapa ujaran kebencian? Untuk setiap manusia. Ustadz itu mengatakan bahwa manusia sama seperti binatang. Bukankah itu penghinaan terhadap manusia? Kayak lapor. Nah, lewitnya mana-mana urung tu. Tulis ya. Jadi kalbu itulah yang membedakan antara getanya dengan binatang. Yang terjemah oleh getanya hati. Nanturi hati mak. Turi. Atau yang terbelah benar kan? Jadi mazhur dalam Al-Quran nekut fi qulubihim adun, di dalam hati-hati mereka itu sakit. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tidak digunakan untuk mengerti agama. Nyan ate yang na dalam Al-Quran, ate yang na dalam hadis, ate yang dibicarakan oleh para ulama berbeda dengan ate yang dibicarakan oleh para dokter ahli medis. Niatikun ate li dokter putra ya nata buno yang mirah buno. Sepotong daging yang terbuat daripada darah berwarna merah, di tengah-tengahnya ada lubang kecil terletak di sebelah kiri dada kita, dalam dadanya belahu ya dada. Iup nenen 2 jari, nyai dua. Nyatekeun ate lawak sakitnya atau merahnya. Tapi watekeun ate dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam pembicaraan para ulama kannya putrasik. Ada satu makna yang sangat halus yang dibangsakan kepada Tuhan, menempel pada ate yang terbuat daripada darah bagaikan menempel sifat pada zat. Mutena atenyo na kalbu je, menyahananyo je kahana lagai duk kuning ba ija, munya ijanya hana kuning itu tidak ada di dalam alam nyata, hanya laule dikatakan. Yang namanya makna pasti tidak bisa dilihat, yang namanya makna pasti tidak bisa diraba. Handuh takalem dan hanjat tamat. Yang kenya nanti menyebahasa Aceh, mihana salah lu tuan pegahan. Artinya bahasa Aceh lung. Lung yang kenya nanti. Naturi lungnya. Turi. Tahu? Pernah Surdin kan lung yang nabak draw teman-teman kena lung yang nabak draw teman-teman ikhle urang lung kena jak mutajid tiat, lung jak udaya tiat, lung kena jak bak mulut tiat, nyan silung yang jak mutajid nak tatui nanduri mak turi itu yang le urang Supo api lung jawab atra lung itu yang lego dalam tuput supo jaro atra lung kayak mana jawab ya supo HP lung lungnya HP kan Tupo jarau atra lung, lungnya jarau hah? Kan yakin? Deal? Tupo ule atra lung, tupo badan atra lung, tupo kaki atra lung. Dari ujung O sampai ujung kakinya supo yang lego. Jawab atalung. Dari ujung O sampai ujung kakinya lung. Nya. Ini aja mulai ke Pak.
Nyo. Bak mak nang ke bak? Oragam? Malay yang bak oragam di pulih kau. Nyo mana? Nyo. Man menyadari ujung ok tanpa ujung aki akal lu. Ujung ok tapi ujung aki adalah lu. Ati HP mana pakan hantakeun HP adalah lung adalah HP. Takeun tupo HP akal lung, tupo jarau akal lung. Jarau adalah harta. Pemiliknya adalah lu. HP adalah harta, pemilik HP adalah lu. Harta bukan pemilik bukan bukan harta. Yang butuhnya yang legop dari ujung ok sampai ujung aki tu po atlalu. Ujung ok sampai ujung aki nyelung kon. Thotit home. Pokok ji kon, pakan kon. Tayang bau rumsi, nyenau rumsi ni mana? Dia nak pakan kon. Tayang bak drone, pak. Ada bapak SMA jet teh sing. Yang najak kelas SMA jet teh tayang. Yang nak dengar tak pegang Melayu nak tahu juga. Dong tayang bak drone, pak. HP-nya tu po atralung jauh lepaknya. Drone ni HP pak. Pasti jawab kau. Kan? Sama dengan dari ujung ok sampai ujung kaki adalah ibarat daripada harta. Tukang po atran yang tau lung nyan pai dua. Nyan silung nyan nadi tak kalah. Nyan silung nyan dia tamat. Lung dia tamat. Ana je. Nemat baulem dia. Nyan kan nemat ule silung. Nemat badan silung. Yang namanya lung itu tidak boleh dipegang. Tidak boleh dilihat. Bahasa lain mak, ayah para pemuda sekalian, dalam bahasa Arab menjanjan gekeun kalbu, menjanjan gekeun akal, menjanjan gekeun nafsu, menjanjan gekeun dengan roh. Lihat boh kalimatnya menjanjan makna di satu. Putra latifah rabbaniyah ruhaniyah yang tabu makna lagi tanya hati taknya atau bahasa Aceh gekeun dengan nyawang. Rohnya nafsu ji keun kalbu ate yang keji. Jadi anggota tubuh kitanya adalah bagaikan alat. Bagaikan alat bagi tukang kapan lagi pale gegajauannya alat bagi tukang. Tacok kaya pale labang tak tumpuk inan tepat he pale kaya labang tepat he kira-kira labangnya ni tamang lam kaya puhan itu mang kebainan ba mahasiswi han kaya punya tak beri tamang nyo yang lung tayang tak nyo kaya tak berdua inan kacok labang tak berdua inan kacok pale tak berdua inan. Pertanyaan ji labangnya tamang lam kaya bahkan hanai tamang hana tukang ku tamang baru tamang gecok labang gecok pale li tukang gepe tanya mana yang ku tamang labang tukang ku pale tukang yang kita menglabang dalam kaya tukang menyegetegan nganak jarau labangnya kita menglam kaya yang tukang utamang tukang melalui alat jipa leka hirawan miat hukumat layang cuma ongklang kayak kli koe kli
Truk tidur dah itu yang pakai kaklinya layang lumbang kamu kumai lumbang belah pakai hang kacau anjir lungco kai anjir lung kacut hanarno gebedah anak muda ya dia minta runo gecut bang cek kayak layang hut gecok layang gejuk kan miet nyepat layangnya kira-kira anemianya diterima kasih ke tahu ke anak mudanya ukur nong hah maya anak miat kita nyo ni cara ke cepat layangnya dengar ikut lah ni maya terima kasih bang boh yang naik ke ni miat hanalomna ni miat yang ke nyopat layangnya dicok renong lebangnya buam gebah gede ibadah ni miat jabar renong terima kasih renong boh nah kejadian hana kan pakon karena dalam i'tikad anak miat yang tukang cok layang jih icung bak mamplam adalah abangnya kan runongnya sebagai alat yang digunakan oleh abangnya nyena tauhid kita nyo mentang duk anak miat mukumat layang icung mamplam saknya ka juga nah tauhid kita nyo duk tauhid anak miat tanya kan baik terima kasih anak miat kepada abang yang mudanya yang berdiri tiga anak miat yang tukang cok layang ini adalah abangnya kan runo bangai tat urun tuha menyagai tiket bu yang tukang putranya bangai ya lebih jarang anak miat je puno yang ke perbandingan nyawang yang na dalam tubuh kita yakin maknanya tubuh yakin nah deh nekalan nyawang hana nan depai dua nyawa hana na pernah nemat nyawa hana tapi yakinna kayo yakinna nyawa dalam tubuh padahal anda tidak pernah melihat tidak pernah meraba tidak pernah tahu tempat padahal nyawa itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Maka salah satu yang sangat mengherankan ada manusia yang tidak percaya kepada adanya Tuhan karena dia tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu, tidak pernah tahu tempat. Nah orang hari yakin kena Allah Ta'ala pakan karena hantam pernah ini padahal Allah Ta'ala khalaq nyawang yang dalam tubuh yakinna ikalan hantam merempok hantam iman di hantam menyedup makhluk yang tidak pernah terlihat tapi kita yakini ada apalagi khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala nyan otnan mentang kagekeun man arafa nafsah arafa rabbah wa teureuh kai curi dro ituri Allah Subhanahu wa taala nyan ate buno nyan keuh dro kita yo manusia ai mah nampom jupo nampom ya, nya salah surah ke entah yang babu. Ya. Munya surah betul, memang. Nyan kenyan palbu. Draw gede. Yang perlu kena pegah hai mak hai ayah. Ditanya manusia na dua macam. Na dua buah bentuk gede. Yang pertama adalah bentuk dahir. Yang kedua adalah bentuk batin. Bentuk dahir yang disakalan, bentuk batin yang ke kalbu yang hana disakalan. Netulih li Al-Ghazali i'lam anna kulla atbin min a'ba'il badan khuliqa li fi'lin khassin bih. Ketahui olehmu sesungguhnya setiap anggota daripada anggota badan itu diciptakan karena tugas khusus, karena perbuatan khusus. Jaro anggota. Nah tugas khusus untuk mumat, untuk jok, untuk juk. Gaki diciptakan oleh Allah, nah tugas khusus berjalan. Mata
melihat, lidah mengucap, telinga mendengar, dan selanjutnya perut untuk makan dan minum. Nah, engkau nah, oh kak. Lihat kah wudhu dah. Yang nancana ya kaji kapo sebelah.